Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qad qala ba'dul 'arifin, maka benar-benar telah berkata sebagian orang yang soleh. Ini tentang masalah kemarin, yang ada orang dulunya sering mimpi yang bagus, kemudian terputus. Maka ketika orang bertanya kepada Habib Abdullah Al-Haddad tentang hal tersebut, maka beliau Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan ada penurunan derajat, ada kesalahan yang terjadi. Berupa apa? Amal yang kurang baik, maka untuk supaya dia memperbanyak amal tersebut. Nah, kemarin dikatakan untuk supaya kita bertobat kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berlanjut sekarang ini, faqad qala ba'dul arifin, maka benar-benar telah berkata sebagian para arifin. Arifin, siapa arifin? Arifin itu orang yang mengetahui dengan hakikat sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiznya Allah. Itu arifin. Orang lagi, arifin itu adalah orang yang dengan mantap mengetahui sifat-sifatnya Allah yang ada 3, baik sifat wajib, sifat lawan katanya sifat mustahil, atau sifat jaiznya Allah, sifat bolehnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian arifin mereka mengatakan apa? Man anfa'al adhkara li ahli hadaz zaman bil khusus. Min anfa'il adhkari, dari yang paling manfaat zikir-zikir li ahli hadaz zamani, untuk penduduk zaman ini, bil khusus, dengan yang khusus, al-igtharu, memperbanyak minal istighfari. Itu sudah, memperbanyak dari istighfar. Wa minas salati wassalami ala nabiyil mukhtar, salawat dan salam kepada nabi pilihan. Salawatullahi al-barrur rahim, salawat Allah al-barrur rahim. Ya, siapa orang yang setiap harinya itu tidak lepas dari 1000 kali bersolawat kepada Nabi Muhammad, dia tidak akan wafat kecuali dia akan melihat tempatnya di sorga. 1000. Kalau 100, Allah akan mengabulkan baginya 100 hajat. 100 hajat itu 70 di akhirat, 30 dunia. Kalau pagi hari, sore hari 10 kali, maka Allah akan memberikan keridhaan kepada dirinya. Makanya ada di Wiridul Latif itu 110. Memperbanyak
dari istighfar, solawat dan salam atas Nabiyil Mukhtar salawatullahi barur rahim wassalamuhu alaihi wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya, wa sahbihi, dan juga kepada sahabatnya, wa ala tabi'in, juga atas para tabi'in, lahum, untuk mereka, bi ihsanin, dengan yang baik, ila yaumiddin, sampai nanti hari kiamat. Alladzi yakumun nasu fihi lirabbil alamin, yang mana nanti pada hari kiamat berdiri itu manusia, fihi ay fi yaumiddin, di hari agama, di hari kiamat, lirabbil alamin, untuk Tuhan seru sekalian alam. Hadza, ini, ma dhahara lil faqir, apa-apa yang nampak. Fakir merupakan bentuk tawaduknya beliau, dari seseorang yang kekurangan, bentuk tawaduknya beliau. Minal jawabi, dari jawaban, fi hadzal hin, dari ini sekarang ini, alladzi qad tashawwashat ay hadatsa fihi ittirab, yang telah terjadi, benar-benar telah terjadi, fihi, dalamnya ini waktu, apa ini, kota syawasat, yang telah bergetar, fihi, dalam ini waktu, apa, al-qulub, hati-hati manusia, watafahasat, telah rusak, fihi, dalamnya ini, adzunub, dalamnya ini waktu, dosa-dosa, wal uyub, dan kekurangan-kekurangan. Fanastaghfirullah, maka kita meminta ampun kepada Allah, lana walakum, untuk kamu sekalian dan untuk mereka. Allamul ghuyub, yang maha mengetahui segala yang ghaib, yang tidak nampak, itu zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Istighfar itu salah satu, mereka mengatakan apabila rezeki kamu ini telah terlambat, rezeki kamu kurang, perbanyak istighfar sama Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki itu macam-macam. Rezeki itu bisa yang berarti yang dohir, materi yang ada, atau batin. Termasuk apa? Rezeki bisa membaca Al-Quran secara rutin. Rezeki bisa zikir. Karena kalau Allah tidak menghendaki, orang itu tidak akan diberikan nikmat berupa baca Al-Quran. Itulah. Akan dibedakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum pembedaan nanti di hari kiamat. Juga sama, rezeki dia bisa mempelajari ilmu agama. Itu satu izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu masih aku berikan izin untuk belajar. Untuk ini enggak, untuk fulan enggak, sudah ada izin untuk belajar, enggak belajar. Hatta ustadznya sampai mati-matian, enggak ada. Faham? Makanya ketika mulai malas belajar, mulai malas untuk ibadah sama Allah, berarti kan rezekinya mulai kurang. Perbanyak istighfar sama Allah, minta ampun, dosa apa ini? Gitu. Paham ya? Untuk tidur itu, siapa orang yang sebelum tidur kemudian dia membaca ayat kursi, maka setan tidak akan mampu untuk mendekati dia. Setan tidak akan mampu. Setan itu macam-macam, datangnya nanti melalui mimpi-mimpi yang tidak benar, itu bisa datang, atau setan akan mencelakai dia, tengah turu kena santet. Itu ya termasuk satu bentuk kejelekan yang dilaksanakan oleh setan. Siapa orang yang baca ayat kursi sebelum tidur, ndak, dijauhkan dari godaannya setan. Setan ndak mampu mendekat dia. Yang diajarkan oleh Nabi, dibuka kedua telapak tangannya, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca Al-Ikhlas, kemudian membaca Al-Mu'awwidzatain, membaca Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan ke telapak tangannya, kemudian digosokkan semuanya.
Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidurnya dengan adab, maka dia tidur pun terhitung seperti dalam keadaan tidak tidur, bangun, seperti bangun zikir sama Allah. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau tadi itu dalam keadaan nafasnya saja, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan tidur, satu nafasnya itu sampai mengucapkan subhanallah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, satu nafasan 55.000 kali. Dari mana ini kok bisa? Kok sulit? Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu membuat seperti itu. Inti kita orang ucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, itu butuh waktu berapa detik. Tapi beliau dimudahkan oleh Allah, satu nafasan 5.000. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, satu nafasan lagi 5.000. Bahkan dalam keadaan tidur. Sampai diceritakan ada orang ketika itu mau masuk masjid, ada orang kelihatan setan. Setan ini mau masuk masjid, kembali lagi. Mau masuk masjid, kembali lagi. Nah, ini orang pilihannya Allah. Tanya, loh setan, kenapa ini katanya? Bisa kelihatan setan. Katanya setan, Anda tidak bisa masuk masjid itu. Di masjid itu ada dua orang. Ada dua orang yang dia tengah bersandar gini, kecapean, tertidur sementara gini. Kecapean, bukan sengaja tidur. Yang satunya ada orang sholat di sebelahnya. Katanya orang alim tadi itu, kamu lari gara-gara orang yang sholat itu. Bukan. Justru aku datang ke masjid itu mau datangi dia yang tengah sholat itu. Karena dia sholatnya itu dengan terfikirkan dunia di pikirannya. Sedangkan aku sekarang terusir dari masjid itu, tidak bisa masuk ke masjid, tidak bisa goda dia. Karena apa? Karena itu yang tidur itu menggunakan adab, sehingga nafasnya itu mampu untuk membakar, membuat panas diriku, katanya setan. Jadi ketika tidur baca surat apa yang diatur oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga nafasnya ini panas. Nafas yang panas itu mampu untuk membakar setan, padahal sebelahnya orang sholat. Makanya kalau tidur gunakan adab, gunakan sopan santun, gunakan akhlak yang terbaik. Itu untuk perempuan tetap menggunakan kerudung ketika tidur. Kemudian semuanya menggunakan, di dalamnya itu menggunakan celana. Jadi kapan terbuka itu tidak akan terlihat auratnya, tertutup dengan celana. Gitu. Kalau tidurnya Nabi menghadap ke arah kiblat sebelah kanan dengan meletakkan tangannya di bawah pipinya. Ini dibahas ini dibahas. Ternyata tidur model seperti ini membuat kesehatan kepada jantung. Baru ketemu 1400 tahun yang lalu, bahkan lebih, Nabi sudah menjelaskan itu. Cuma kita orangnya aja yang belum gunakan. Sebelum tidur gunakan siwak. Jadi siwak sudah siap di atas tempat tidurnya. Sebelum tidur gunakan siwak. Bangun tidur sebelum melangkah kemanapun gunakan siwak lagi. Digunakan adabnya Nabi. Nah, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan. Dan orang yang tidur itu, kalau katanya orang Jawa itu dulur ciri metu. Jadi dalam diri kita ini ada jiwa kita yang ini, sekarang jiwa ini, badan kita ini, ada roh. Ada bahasanya itu ada sukma. Lek jarine wong suka apa ini, tidak tahu kejawen tahu apa sukma ya. Sukma sebetulnya ada 6 itu. Ada 6 lapis dalam diri kita. Itu bisa terbang. Nah, bukan meninggal, enggak, setengah meninggal. Sehingga roh tadi itu atau saudara kecil kita tadi itu dalam diri kita ini, kalau pas tengah tidur itu akan terbang kemana keinginan yang terjadi, keinginan hati kita. Kalau keinginan kita orang taklim misalnya, ada masalah taklim itu kadang-kadang mimpi taklim. Kalau ada keinginan untuk dunia, ya mimpinya mimpi dunia. Makanya kalau mimpinya tidak benar, berarti hatinya tidak benar. Ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin zikirnya kurang, mungkin adabnya kurang. Gitu. Paham? Insya Allah diamalkan ya. Tentang masalah adab-adab tidur, semoga Allah memberikan kemanfaatan di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.